Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba ibu minta bajunya dirapihin, bangkunya yang belum sejajar sama ini sama temennya, yang masih ada sampah dibuang ke tempatnya. Ibu minta alat tulisnya disiapin ya. Ya Bu. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Andika Ibu. Kenapa? Izin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba ketua kelasnya kita tolong dipimpin doa. Terus. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya basmalah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan juga tawakal dengan menggunakan metode Mission Impossible. Nanti setelah ibu menjelaskan materi hari ini, ibu akan bikin 4 kelompok. Kemudian ibu kasih tugas tiap kelompok ini berbeda-beda dan kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba ibu mau tanya Anissa, hari ini udah bersyukur atau belum? Bersyukur karena apa? Karena diberikan kesehatan. Alhamdulillah, bagus. Coba mau lagi Virus. Ya Bu. Virus hari ini bersyukur belum? Udah Ibu. Bersyukur karena apa? Masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sabar, syukur, dan tawakal. Yang mana tadi sudah dibilang sama teman kalian, itu menyangkut tentang materi kita hari ini. Jadi, oke. Jadi sifat sabar, syukur, dan tawakal ini adalah sifat terpuji yang mana perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena tadi contohnya yang di sifat syukur gitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Pertama ada sabar. Sabar ini adalah cara kita menahan amarah, emosi, dan juga diri ketika kita sedang diuji, sedang kita mendapat cobaan atau dalam situasi yang tidak kita inginkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita membiasakan diri untuk berpikir positif, tenang, dan juga menahan amarah sekecil apapun. Yang kedua, ada syukur. Syukur ini adalah sikap kita, cara kita berterima kasih kepada Allah yang mana telah memberikan kita nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini. Contohnya tadi ya, sehat, panjang umur ya. Nah, cara menerapkannya gimana? Cara menerapkan syukur ini dengan cara tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin yang kita lihat orang lain ini baik, enak banget ya, sedangkan saya gini-gini aja, belum tentu. Mungkin yang kita lihat baik itu belum tentu baik di mata Allah gitu. Terus juga menghargai hal-hal kecil yang sudah Allah berikan. Contohnya kayak tadi kesehatan. Dengan cara apa menghargainya? Dengan cara mengonsumsi makanan atau minum yang sehat atau berolahraga juga bisa. Dan yang terakhir ada tawakal. Tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah. Ya, contohnya kayak kita udah bekerja keras nih, kita mau ikut contohnya mau ikut UTBK. Kita udah belajar siang malam, udah les sana sini. Nah, setelah kita berusaha, kita ngapain? Kita berserah diri sama Allah, kita percaya sama Allah, kita berhusnuzon sama Allah. Kalau emang kita keterima, berarti emang rezekinya. Kita harus apa? Kita harus bersyukur. Jika tidak, sebaliknya, kita harus apa? Kita harus sabar, kita harus berhusnuzon. Kenapa? Mungkin emang belum rezekinya, mungkin akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Oke, di sini ada dalil. Coba ibu minta Lutfi boleh dibacakan karena pendek boleh semuanya. Ayat sama artinya. Ayatnya agak pendek. Baik, yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu ada di bawahnya pengertian. Dan kedua ada surat Ibrahim ayat 7. Nah,
Jika kamu bersyukur, maka niscayalah Allah akan menambahkan nikmat. Terus yang ketiga ada nikmat kepadamu. Terus yang ketiga ada surat Ali Imran ayat 159. Faiza azamtum azam dapat tawakal Allah. Kemudian apabila engkau telah bertekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Lutfi. Dan ini hanya pemuat dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode belajar. Coba kelompok yang tadi aja nggak apa-apa. Pak, kelompok Pak. Kelompok satu yang mana? Ini. Salah dia. Dia salah dia lah ya. Kamu dari sini deh. Sampai deh. Gua yang mana? Kelompok 3. Oke, yang sudah boleh maju. Jawab. Iya. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Jadi di sini ada dokumen apakah pernyataan ini benar atau enggak. Yang pertama ada sabar berarti tidak boleh berusaha sama sekali. Jawabannya salah. Kedua, syukur hanya dilakukan saat mendapatkan nikmat besar. Salah. Terus yang ketiga ada tawakal dilakukan setelah berusaha maksimal. Itu benar ya teman-teman. Terus yang terakhir ada mengeluh terus-menerus termasuk bentuk bersyukur. Jawabannya salah. Terima kasih kelompok satu. Apa sudah? Kelompok 2 ya? Dua. Kelompok 2 ya boleh maju. Kelompok 1 boleh ayo kelompok 1. Pertama ada tetap tenang saat menghadapi ujian hidup, sabar. Yang kedua, B, mengucapkan terima kasih atas nikmat kecil maupun besar. B, syukur. Yang C, berserah diri setelah berusaha maksimal, tawakal. Tidak mengeluh meskipun mengalami kesulitan, sabar. Terima kasih kelompok. Oke, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing.
ini, coba ibu mau tanya. Coba Nazifah, ibu pengen tahu apa yang kamu daftarin? Oh, jadi sabar itu mengajarkan seseorang untuk tetap tenang dan kuat saat menghadapi kesulitan. Terus kemudian syukur itu membuat seseorang menghargai setiap nikmat yang dimiliki. Sementara tawakal itu mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah. Oke, bagus Nazifah, terima kasih jawabannya. Coba sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Mengapa sabar, syukur, dan tawakal penting dalam kehidupan? Bagus. Pertanyaannya. Jadi kenapa syukur, sabar, dan juga tawakal itu penting buat kehidupan? Ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di awal, karena sifat ini, ketiga sifat ini itu berkaitan dan terpuji ya. Yang mana jika kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kepribadian yang apa? Yang tenang, yang sabar, yang kuat, dan juga selalu berhusnuzon sama Allah. Paham? Udah paham ya semua? Ya. Coba sekarang sebelum saya tutup, terakhir saya mau tanya Siva, coba tolong simpulin materi hari ini. Ya, jadi sebenarnya sabar itu adalah pemikiran realisasi, syukur itu cara kita berterima kasih sama Allah dan mengingat Tuhannya, dan tawakal cara kita berserah diri yang semua. Ya, terima kasih Siva atas jawabannya. Ya betul. Oke, materi hari ini adalah sabar itu cara kita menahan amarah, emosi. Yang kedua, syukur itu cara kita berterima kasih sama Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita, dan terakhir tawakal itu berserah diri atau berhusnuzon sama Allah. Oke, sebelum saya tutup, saya mau kasih tugas buat minggu depan. Nanti kalian kerjakan buku paketnya halaman 100 ya. Minggu depan dikumpulin. Paham sampai sini paham? Coba ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Baik teman-teman, mari kita terus dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika